Pernah kebayang nggak sih, di balik satu klik sederhana buat dengerin lagu favorit, ada sebuah sistem raksasa yang langsung bekerja? Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal membongkar anatomi dari sebuah halaman rilis musik digital. Kita akan membedah sebuah halaman arahan dari lagu pop yang sangat besar dan melihat gimana seni, nostalgia, dan mesin pengumpul data korporat bisa bercampur aduk di dalam satu layar. Coba dipikirin sebentar, apa yang benar-benar terjadi waktu kamu muter sebuah lagu di internet? Biasanya kan kita sebagai pendengar cuma fokus sama melodinya atau penyanyi favorit kita, iya kan? Tapi di era digital ini, ngeklik tombol play itu bukan sekedar tindakan buat nikmatin karya seni loh. Itu adalah sebuah transaksi digital seutuhnya. Saat kamu menekan tombol itu, ada serangkaian pertukaran informasi kilat yang terjadi di latar belakang. Nah, tujuan kita hari ini adalah menyingkap proses tersebut, murni berdasarkan apa yang disajikan tepat di depan mata kita, sesaat sebelum lagunya mengalun. Oke, kita masuk ke bagian pertama, daya tarik artis dan film. Sekarang, coba perhatikan baris teks paling atas ini. Ariel Noah, Raisa, senang dengar suaramu lagi. Ini bukan sekedar judul ya. Coba bayangin perasaan kamu pas dengar lagunya. Perpaduan vokal Ariel yang khas, serak, dan maskulin, disatuin sama suara Raisa yang super lembut, wah itu langsung bikin merinding dan ngebangkitin rasa rindu yang luar biasa kan? Ditambah lagi ada embel-embel original soundtrack Dylan ITB 1997. Seketika, memori kita dilempar ke kisah cinta masa muda, nuansa pemberontakan, dan romansa khas tahun 90-an. Ini tuh bener-bener umpan emosional yang kuat banget, yang bikin kamu nggak sabar buat ngeklik tombol selanjutnya. Kalau kita bedah, judul tadi sebenarnya adalah 3 magnet marketing raksasa yang digabungin jadi satu. Pertama, artisnya, kolaborasi super langka dari 2 ikon pop. Kedua, lagunya, yang seolah-olah lagi berbisik secara personal ke kita. Dan ketiga, waralabanya, nostalgia sinematik Dylan yang luar biasa masif. 3 elemen ini ngunci perhatian kamu sejak detik pertama. Kamu udah baper duluan dan sadar gak? Kamu bahkan belum menekan tombol putar loh. Lanjut ke bagian kedua, pilihan layanan dan akses. Nah, begitu emosi kamu udah kepancing, layar langsung ngebombardir kamu dengan tombol play yang diulang terus-terusan, plus satu opsi download. Pengulangan visual kayak gini tuh bukannya tanpa alasan. Ini sengaja didesain buat ngasih efek mendesak. Antar muka ini seolah-olah teriak, putar sekarang. Kamu nggak dikasih ruang buat mikir panjang, didorong buat langsung milih salah satu layanan streaming itu. Secara harfiah, alurnya tuh kayak gini. Kamu pilih layanannya, lalu klik play. Tapi, tunggu dulu, ada langkah ketiga nih. Kamu harus menyetujui penggunaan cookies. Jujur aja deh, siapa sih di antara kita yang benar-benar baca syarat dan ketentuan pas lagi ngebet banget pengen dengerin lagu Dylan? Alur ini membuktikan satu hal. Buat bisa mengakses karya seni zaman sekarang, tiket masuknya adalah ngasih izin akses ke data pribadi kita. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, realitas pengumpulan data UMG. Disinilah kita kayak ditampar realita. Di satu sisi layar kita disuguhi romansa. Ada lagu cinta, nostalgia Dylan, dan kerinduan dari duet vokal Raisa dan Ariel. Tapi di sisi sebelahnya bersembunyi realitas hukum korporat yang dingin. Universal Music Group, tautan afiliasi, dan pelacakan cookies. Pengalaman murni kita sebagai penggemar itu langsung diikat erat sama mesin pemasaran raksasa. Keduanya hidup berdampingan di halaman yang sama. Coba kita baca tulisan kecil di bagian bawah ini. Universal Music Group ingin menggunakan cookies dan teknologi serupa untuk mempersonalisasi pengalaman Anda di situs kami dan untuk beriklan di situs lain. Ini eksplisit banget. Kata mempersonalisasi itu dipakai seakan-akan sebagai tameng ramah padahal tujuannya jelas. Mereka ngelacak jejak digital kamu buat ngelempar iklan bersponsor, bahkan setelah kamu nutup lagu itu dan buka situs lain. Jadi intinya, halaman yang dari luar kelihatannya cuma pemutar musik ini nyatanya adalah corong penyedot data. Mereka ngelacak kamu, bikin profil tentang kamu, terus nargetin iklan, dan jangan lupakan tulisan tautan afiliasi tadi ya. Artinya simple, setiap klik yang kamu lakuin di situ bisa jadi komisi uang buat mereka, terlepas dari kamu akhirnya dengerin lagunya atau enggak. Halaman ini pada dasarnya adalah mesin pencetak uang dan pengumpul data yang nyamar dengan super apik sebagai etalase musik. Lalu kita sampai di teks terakhir yang bunyinya cuma, oke, kelola izin. Tombol oke ini ditaruh paling mencolok, jadi gerbang terakhir sebelum lagunya diputer. Coba, ingat-ingat lagi, seberapa sering kamu ngelihat tombol oke yang sebenarnya nyembunyiin syarat panjang dari korporasi, dan kamu langsung ngeklik itu aja tanpa mikir, cuma demi dengerin lagu favorit. Desain kayak gini tuh memang sengaja dibikin supaya menyerah dan ngasih izin itu jadi hal yang paling gampang buat dilakuin.
Sebagai penutup sesi bedah materi kita, coba tanyain hal ini ke diri kamu sendiri. Apakah akses cepat buat dengerin soundtrack favorit kamu itu benar-benar sepadan dengan data privasi yang kamu serahkan? Di balik setiap lagu pop yang viral dan bikin baper, selalu ada pertukaran digital tak kasat mata yang secara nggak sadar kita sepakati. Ya, semoga penelusuran kita kali ini bikin kamu mikir 2 kali ya, sebelum otomatis neken tombol play